Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim wa nahnu ala hadhihi al-ayat insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di antara hajat dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang kita lakukan adalah agar kita mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhajat dengan ibadah kita, mudah-mudahan kita dapat meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada rezeki di antara rezeki yang hebat, yang istimewa, kecuali ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu senantiasa insya Allah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampailah kepada sahabat Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai kecuali dengan amalan yang sudah aku fardukan, wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku proklamirkan cintaku kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta dengan dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku jadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangannya yang dengan itu dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan jadi kakinya yang dengan itu dia melangkah. Idza sa'alani wa in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta kepadaku, aku akan kasih. Wala in ista'adzani, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, la'u'izannahu, aku akan beri pertolongan kepadanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang bagi kita agar kita dapat menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama, Allah mulai dengan ungkapan bagi orang yang ingin menjadi kekasih Allah, tidak ada jalan lain kecuali dia harus tunaikan apa yang telah Allah fardukan kepadanya. Perkara yang fardu ini, dia bisa dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan bisa dalam bentuk menjauhi perkara-perkara yang Allah larang. Karena itu bagi orang yang ingin naik pada derajat kekasihnya Allah, dia harus jaga yang dua ini yang sudah Allah fardukan, dari sholat, dari zakat, dari puasa, dari haji bagi yang mampu, dan dari perkara-perkara ketaatan yang sifatnya Allah fardukan. Juga perkara-perkara yang Allah larang, menjauhi zina, menjauhi minum-minuman keras, membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan, dan lain-lainnya dari perkara yang Allah larang. Tidak ada jalan yang paling utama untuk sampai derajat menjadi kekasihnya Allah kecuali yang pertama, dengan tunaikan yang fardu ini. Lalu kemudian yang kedua, Allah sebut bagi orang yang ingin sampai meniti jalan untuk ketujuan sebagai kekasihnya Allah adalah dengan mendekat kepada Allah
melalui wasilah amalan-amalan sunnah, nawafil, nafilah. Bagi seorang hamba yang ingin menjadi kekasihnya Allah, dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah Allah wajibkan. Maka dia akan berusaha untuk menambahkannya dengan perkara-perkara yang Allah sunnahkan. Mungkin dari sholat-sholat sunnah, mungkin dari puasa-puasa sunnah, mungkin dari ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah yang lainnya. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, jalan bagi orang yang ingin meniti untuk sampai kepada kekasihnya Allah adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, iman dengan Allah, dan beramal soleh serta takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sudah meniti jalan ini, yang fardu dia jaga, yang sunnah dia lakukan dan istiqomahkan, maka mudah-mudahan Allah akan katakan kepadanya bahwa uhibbahu, aku jatuh cinta dengan hamba tersebut. Maka subhanallah, ketika Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya, lihat Allah proklamirkan penjagaannya Allah, pendengaran orang tersebut, si hamba tersebut akan dijaga, penglihatannya akan dijaga, tangan kakinya akan dijaga, dan Allah akan hadirkan di dalam dirinya, di dalam hatinya, sebagaimana yang Allah sebut di dalam Quran surah Yunus. Ala, ketahuilah, inna awliya Allahi, sesungguhnya para kekasihnya Allah, wali-walinya Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak ada lagi rasa takut, rasa khawatir menjalani hidup, walahum yahzanun, juga mereka selamanya tidak akan pernah bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, siapa yang disebut kekasih Allah itu? Mereka yang beriman, yang tadi menjaga yang fardu, mencari amalan sunnah yang bisa dia istiqomahkan, wa kanu yattaqun, dan mereka takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang demikian ini diberikan janji lagi oleh Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira untuk kehidupan dunia saja, untuk kehidupan dunia mereka, dan juga kehidupan akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita semua ini punya kesempatan yang sama untuk sampai kepada derajat kekasihnya Allah, dan kita sama-sama berlomba-lomba untuk ke derajat itu. Karenanya Allah meminta kita dalam perbuatan baik, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan yang kita jalani ini, dengan amalan-amalan ibadah, perbuatan-perbuatan baik yang kita lazimkan dan kita berharap istiqomah ini dapat menghantarkan kita pada derajat kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua yang dijanjikan baik melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun perkataannya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dapat kita raih. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu